Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan. Model pengambilan keputusan menurut Herbert A. Simon adalah dimulai pada tahap penyelidikan, yaitu mempelajari lingkungan atas kondisi yang memerlukan keputusan. Data mentah diperoleh, diolah, dan diuji untuk dijadikan petunjuk yang dapat mengidentifikasikan persoalan. Digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan. Tahap berikutnya adalah perancangan, mengembangkan, dan menganalisis arah tindakan yang mungkin. Hal ini meliputi proses-proses untuk memahami persoalan, menghasilkan pemecahan, dan menguji kelayakan pemecahan tersebut. Konsep dasar pembuatan keputusan. Sistem informasi manajemen adalah sistem yang memberikan informasi untuk digunakan dalam pembuatan keputusan guna menyelesaikan masalah bagi para penggunanya. Perkembangan aplikasi sistem informasi berbasis komputer dalam organisasi telah berkembang dalam model yang dikategorikan sebagai sistem pemrosesan transaksi. Sistem informasi manajemen, sistem pendukung keputusan, baik TPS maupun SIM, ditunjukkan bagi arus informasi terstruktur untuk menunjang proses organisasional rendah dan menengah. Sistem pendukung keputusan atau SPK mempunyai keputusan yang sangat spesifik, yakni memberi bantuan kepada para pembuat keputusan manajemen tingkat menengah dan atas dalam membuat keputusan yang sangat penting. Pengambilan keputusan. Faktor yang menggerakkan proses pengambilan keputusan dapat berupa ketidakpuasan atas keadaan saat itu atau imbalan yang diharapkan dari keadaan baru. Dalam kasus ketidakpuasan, kekuatan penggerak adalah penemuan sebuah persoalan. Dalam hal imbalan, yang diharapkan adalah hasil pencarian peluang. Cara lain untuk menjelaskan proses pengambilan keputusan adalah dalam arti suatu kegiatan bersinambung yang digerakkan oleh sebuah sasaran mengubah sistem, yaitu bisnis, departemen, keluarga, dan sebagainya, dari keadaan sekarang menjadi suatu keadaan yang diharapkan atau tujuan mengakibatkan suatu pencarian cara mencapainya. Beberapa model pengambilan keputusan lebih banyak menekankan pada umpan balik hasil keputusan. Model lainnya dalam menentukan langkah-langkah proses pengambilan keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengenalan persoalan atau kebutuhan untuk pengambilan keputusan, analisis dan laporan alternatif, pemilihan di antara alternatif yang ada, komunikasi dan pelaksanaan keputusan, langkah lanjutan dan umpan balik hasil keputusan. Cara menggunakan informasi dari sistem penunjang keputusan. Decision Support System atau DSS atau sistem pendukung keputusan adalah sebuah sistem yang membantu satu atau lebih pengambilan keputusan dalam melakukan aktivitas pengambilan keputusan dengan bantuan seperangkat alat yang terorganisir dan disesuaikan dengan struktur dan porsi permasalahan dalam usaha memperbaiki efektivitas akhir dari outcome keputusan. Pada dasarnya, dua pengguna informasi dari DSS oleh manajer, yaitu untuk mendefinisikan masalah dan memecahkan masalah tersebut. Pendefinisian masalah adalah usaha definisi dari pendekatan sistem. Ia juga berkaitan dengan fase intelijensi yang dikemukakan oleh Simon. Selanjutnya, manajer menggunakan informasi untuk memecahkan masalah yang telah diidentifikasi. Hal ini merupakan usaha pemecahan menurut pendekatan sistem dan berkaitan dengan fase desain dan pemilihan. Model sistem penunjang keputusan. Sistem penunjang keputusan tidak ditekankan untuk membuat keputusan, melainkan melengkapi kemampuan untuk mengolah informasi yang diperlukan untuk membuat keputusan. Dengan kata lain, sistem pendukung keputusan membantu manusia dalam proses membuat keputusan, bukan menggantikan perannya dalam mengambil keputusan. Keunikan SPK terletak pada dimungkinkannya intuisi dan penilaian pribadi
pengambilan keputusan untuk turut dijadikan dasar pengambilan keputusan. SPK dirancang secara khusus untuk mendukung seseorang yang harus mengambil keputusan-keputusan tertentu. SPK merupakan produk gabungan antara keputusan terstruktur dan tidak terstruktur. Pendekatan sistem dalam penunjang keputusan. Proses pemecahan masalah secara sistematis bermula dari John Dewey, seorang profesor filosofi di Columbia University pada awal abad ini. Dalam bukunya tahun 1910, ia mengidentifikasikan 3 seri penilaian yang terlibat dalam memecahkan masalah suatu kontroversi secara memadai, yaitu yang pertama mengenali kontroversi, menimbang klaim alternatif, membentuk penilaian. Kerangka kerja yang dianjurkan untuk penggunaan komputer dikenal sebagai pendekatan sistem. Serangkaian langkah-langkah pemecahan masalah yang memastikan bahwa masalah itu pertama-tama dipahami, solusi alternatif dipertimbangkan, dan solusi yang dipilih bekerja. Struktur masalah dalam perusahaan. Masalah terstruktur terdiri dari elemen-elemen dan berhubungan antara elemen yang semuanya dipahami oleh pemecah masalah. Masalah tak terstruktur berisikan elemen-elemen atau hubungan-hubungan antar elemen yang tidak dipahami oleh pemecah masalah. Sebenarnya dalam suatu organisasi sangat sedikit permasalahan yang sepenuhnya terstruktur atau sepenuhnya tidak terstruktur. Sebagian besar masalah adalah masalah semi terstruktur, yaitu manajer memiliki pemahaman yang kurang sempurna mengenai elemen-elemen dan hubungannya. Masalah terstruktur adalah masalah yang berisi sebagian elemen-elemen atau hubungan yang dimengerti oleh pemecah masalah. Tahap pemecah masalah. Dalam memecahkan masalah, kita berpegangan pada 3 jenis usaha yang harus dilakukan oleh manajer, yaitu usaha persiapan, usaha definisi, dan usaha solusi atau pemecahan. Usaha persiapan adalah mempersiapkan manajer untuk memecahkan masalah dengan menyediakan orientasi sistem. Usaha definisi mencakup mengidentifikasikan masalah untuk dipecahkan dan kemudian memahaminya. Usaha solusi mencakup mengidentifikasikan berbagai solusi alternatif, mengevaluasinya, memilih salah satu yang tampaknya terbaik, menerapkan solusi itu, dan membuat tindak lanjutnya untuk meyakinkan bahwa masalah itu terpecahkan. Sistem informasi berbasis komputer atau CBIS dapat digunakan sebagai sistem dukungan atau support system saat menerapkan pendekatan sistem. Tahap-tahapan dalam penyelesaian ada 3. Usaha persiapan. Usaha persiapan yaitu 3 langkah persiapan tidak harus dilaksanakan secara berurutan, karena ketiganya bersama-sama menghasilkan kerangka pikir yang diinginkan untuk mengenai masalah. Ketiga masalah itu terdiri dari memandang perusahaan sebagai suatu sistem, mengenal sistem lingkungan, mengidentifikasikan subsistem atau subsistem perusahaan. Yang kedua, usaha definisi. Usaha definisi mencakup pertama-tama menyadari bahwa suatu masalah akan ada atau identifikasi masalah, dan kemudian cukup mempelajarinya untuk mencari solusi atau pemahaman masalah. Usaha definisi mencakup 2 langkah, yaitu bergerak dari tingkat sistem ke subsistem, menganalisis bagian-bagian sistem dalam suatu urutan tertentu. Yang ketiga, usaha pemecahan. Usaha pemecahan meliputi pertimbangan berbagai alternatif yang layak atau feasible, pemilihan alternatif terbaik, dan penerapannya. Pemecahan masalah. Dengan kenyataan tersebut, kita mendefinisikan masalah sebagai suatu kondisi yang memiliki potensi untuk menimbulkan kerugian luar biasa atau menghasilkan keuntungan luar biasa. Jadi, pemecahan masalah berarti tindakan memberi respon terhadap masalah untuk menekan akibat buruknya atau memanfaatkan peluang keuntungannya. Pentingnya pemecahan masalah bukan didasarkan pada jumlah waktu yang dihabiskan, tetapi pada konsekuensinya. Keputusan adalah pemilihan suatu strategi atau tindakan.
Pengambilan keputusan adalah tindakan memilih strategi atau aksi yang manajer yakini akan memberikan solusi terbaik atas masalah tersebut. Salah satu kunci pemecahan masalah adalah identifikasi sebagai alternatif keputusan. Solusi bagi suatu masalah harus mendayagunakan sistem untuk memenuhi tujuannya, seperti tercermin pada standar kinerja sistem. Standar ini menggambarkan keadaan yang diharapkan, apa yang harus dicapai oleh sistem. Faktor manusia yang mempengaruhi pemecahan masalah. Yang pertama, merasakan masalah. Manajer dapat dibagi dalam 3 kategori dasar dalam hal gaya merasakan masalah atau problem solving styles mereka, yaitu bagaimana mereka menghadapi masalah. Penghindar masalah atau problem avoider. Manajer ini mengambil sikap positif dan menganggap bahwa semua baik-baik saja. Ia berusaha menghalangi kemungkinan masalah dengan mengabaikan informasi atau menghindarinya sepanjang perencanaan. Pemecah masalah. Manajer ini tidak mencari masalah juga tidak menghalanginya. Jika timbul suatu masalah, masalah tersebut dipecahkan. Pencari masalah atau problem seeker. Manajer ini menikmati pemecahan masalah dan mencarinya. Yang kedua, mengumpulkan informasi. Para manajer dapat menunjukkan salah satu dari 2 gaya mengumpulkan informasi atau sikap terhadap total volume informasi yang tersedia bagi mereka. Gaya teratur. Manajer jenis ini mengikuti manajemen by exception dan menyaring segala sesuatu yang tidak berhubungan dengan area minatnya. Gaya menerima. Manajer jenis ini ingin melihat semuanya, kemudian menentukan apakah informasi tersebut bernilai baginya atau orang lain dalam organisasi. Yang ketiga, menggunakan informasi. Manajer juga cenderung lebih menyukai salah satu dari 2 gaya menggunakan informasi, yaitu cara-cara menggunakan informasi untuk memecahkan suatu masalah. Gaya semantik. Manajer memberi perhatian khusus untuk mengikuti suatu metode yang telah ditetapkan, misalnya pendekatan sistem. Gaya intuitif. Manajer tidak lebih menyukai suatu metode tertentu, tetapi menyesuaikan pendekatan dengan situasi. Sistem penunjang keputusan atau SPK. Ada 3 hal utama yang perlu diketahui oleh penganalisis sistem pendukung keputusan. Yang pertama, apakah pembuat keputusan utama bersifat analitis atau heuristik. Yang kedua, bagaimana keputusan dibuat dalam 3 fase penyelesaian masalah dalam hal kecerdasan, perancangan, dan pemilihan. Yang ketiga, metode kriteria ganda yang sangat berguna dalam menyelesaikan masalah-masalah semi terstruktur. Karakteristik SPK. Sistem pendukung keputusan SPK adalah salah satu cara mengorganisir informasi atau melibatkan penggunaan basis data yang dimaksudkan untuk digunakan dalam membuat keputusan. SPK dirancang untuk pendekatan menyelesaikan masalah para pembuat keputusan dan kebutuhan aplikasi, tetapi tidak untuk menggantikan keputusan maupun membuat suatu keputusan untuk pengguna. SPK dirancang sedemikian rupa untuk membantu pendukung keputusan-keputusan yang melibatkan masalah kompleks yang diformulasikan sebagai problem semi terstruktur. SPK bisa dibangun untuk mendukung keputusan sekali saja, keputusan yang jarang dibuat, atau keputusan yang muncul secara rutin. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.